Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang, gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian, jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah, ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuma gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gue kasih tahu ya pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Nggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh maksudnya gimana sih, ini gue yang nge-lag, gue yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi pak, bukan itu masalahnya. Kalian tahu, BPJS berkasus korupsi, banyak dana desa yang dikorupsi, banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya, jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya, bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat. Bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak pak, uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala-mati, air dan segala macamnya, memajukan pendidikan, bantuan sembako dan lain-lainnya. Masalahnya susah, bikinannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah, rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang gak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gak gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gue boleh jujur ya guys, buat gue, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gue gini-gini aja, tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, nggak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Lewat platform TikTok gue ini, apapun yang bisa gue speak up, akan gue speak up. Dan gue hanya berusaha mewakili rakyat yang ingin gue wakilkan. Kalau yang nggak mau diwakilin ya udah nggak usah nontonin konten gue.